Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita dapat kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, kekuatan dan kemenangan kami. Saat ini kami rindukan firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menuntun kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter Kristus semakin hari nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di saat para murid-murid menanti pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bersama ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk tinggal ke Yerusalem, menantikan janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul, Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah Rasul-Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan. Saudara, mereka menunggu di dalam ketidakpastian. Mengapa saya katakan di dalam ketidakpastian? Karena mereka tidak tahu berapa lama lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara dan saya tahu, karena kita telah membaca firman Tuhan. Kita telah membaca Alkitab. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Tetapi apa yang dialami murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, mereka menanti di dalam kesabaran, mereka menanti di dalam ketekunan, mereka menanti di dalam kesehatian, berdoa bersama-sama. Saudaraku, menunggu atau menanti adalah satu hal yang sungguh tidak menyenangkan. Karena menunggu itu membosankan, saudara. Makanya kita sering melihat kalau dalam sebuah antrian yang panjang, umumnya orang mulai gelisah. Ada yang sibuk main HP, entah WA, bermain game, atau yang beruntung ketika menunggu bersama dengan teman, dia bisa berbincang-bincang, menggunakan waktu untuk mengobrol. Tetapi biasanya kalau ditanya, sepertinya orang lebih suka kalau tidak usah menunggu, langsung mendapatkan apa yang diharapkan. Tetapi Alkitab mengingatkan kita untuk menghargai saat-saat menunggu. Sebab menanti kedatangan Tuhan adalah saat-saat yang memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari ketika murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus? Yang pertama yang dapat kita pelajari, yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Dari ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan demikian, maka kembalilah
rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Saudaraku, yang pertama, menanti janji Tuhan, menanti pencurahan Roh Kudus. Dalam konteks saat ini pun menanti janji Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua menanti dengan ketaatan. Saudaraku, murid-murid tetap taat. Ketika Tuhan berkata, kembalilah ke Yerusalem. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan murid-murid, Dia memberi satu perintah, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Apa maksud Tuhan untuk menanti janji Tuhan? Tuhan sedang menguji murid-muridnya. Bagaimana sikap, bagaimana respon mereka waktu Tuhan melarang pergi. Saudaraku, perhatikan ketika mereka kembali ke Yerusalem, secara jasmani, Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Disinilah yang saya katakan, murid-murid tetap taat, sekalipun secara jasmaniah, Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tetapi murid-muridnya tetap taat. Inilah ketaatan yang luar biasa bagi saudara dan saya ketika kita menanti janji Tuhan atas kehidupan saudara dan saya, janji kesembuhan, janji pemulihan, janji berkat, tetaplah menanti di dalam ketaatan. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus menguji ketaatan murid-murid. Waktu Dia naik, apakah murid-murid masih tetap taat untuk menanti di Yerusalem? Apakah murid-murid tetap taat untuk menanti pencurahan Roh Kudus? Tuhan menguji respon murid-murid. Bukan hanya Tuhan waktu masih di bumi, tapi justru ketika Tuhan tidak hadir, waktu Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka lagi secara jasmani, mereka tetap melakukan perintah Tuhan dengan takut dan gentar. Saudara, pesan yang sama bagi setiap kita. Apakah kita tetap taat ketika kita menanti janji Tuhan? Ada banyak orang Kristen di gereja taat, di luar gereja tidak taat. Di gereja rohani, di luar gereja rohana. Di gereja penuh Roh Kudus, di luar gereja roh halus. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita taat. Taat sampai janji Tuhan digenapi. Saudara, Tuhan mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem di dalam Zakaria 8 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Saudaraku, mengapa tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Yerusalem adalah kota damai, kota mulia, tempat Allah bertahta. Berarti, jangan meninggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan. Terus miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan tinggalkan komunitas rohani. Murid-murid bisa saja mereka tidak lagi bersama-sama. Saat itu Yesus secara jasmani tidak lagi bersama dengan mereka. Tapi mereka tetap taat di Yerusalem. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Yerusalem juga disebut kota setia. Tetaplah menanti dengan kesetiaan. Jangan tinggalkan kesetiaan. Dan Yerusalem juga disebut kota kudus. Ketika kita menanti janji Tuhan, tetaplah hidup di dalam kekudusan. Menjaga kesucian. Saudara, menanti janji Tuhan, menanti dengan ketaatan. Yang kedua, bagaimana murid-murid 2000 tahun yang lalu menanti pencurahan Roh Kudus. Ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan demikian. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan saja melarang mereka meninggalkan Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di situ. Menunggu membosankan, waktunya tidak terbatas. Saudaraku, murid-murid tetap ada di lantai 2 rumah itu dengan kesetiaan. Yang kedua, menanti janji Tuhan. Mari kita menanti dengan kesetiaan. Biarlah kita tetap setia
menantikan waktu Tuhan, kairosnya Tuhan. Jangan kita mendahului Tuhan. Tunggu saatnya. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Sesungguhnya Tuhan ingin menguji kesetiaan kita dalam menunggu. Saudaraku, orang yang sabar menunggu dikasihi Tuhan. Orang yang sabar menunggu dicintai Tuhan. Saya sangat percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah kita gagal dalam kesetiaan menanti penggenapan janji Tuhan. Saudara, ada satu kisah bagaimana Abraham dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudaraku, mari kita belajar untuk tetap setia. Ketidaksabaran, ketidaksetiaan cenderung membuahkan kesalahan. Ketidaksetiaan dalam menanti sesuatu kerap kali membuat kita mencari solusi yang kita anggap benar. Untuk sementara, mungkin apa yang kita lakukan terlihat menyelesaikan masalah, namun jangka panjang seringkali keputusan kita malah memperparah situasi bagi hidup kita, terlebih lagi orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, mari kita belajar untuk tetap setia. Alkitab katakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Orang baik hati banyak, saudara. Orang murah hati banyak. Orang yang suka memberi banyak. Tapi Alkitab mencatat, orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada satu kualitas yang Tuhan cari di dalam diri kita, melebihi penampilan kita, yaitu kesetiaan yang mengalir dari hati kita. Murid-murid menanti dengan kesetiaan. Kesetiaan berarti trustworthy, dapat dipercaya. Setia memegang janji dan perkataan. Kesetiaan juga berarti dedikasi, pengabdian, menyelesaikan dengan sempurna apa yang telah dimulai. Kesetiaan juga berbicara unity, stay together, tetap bersama-sama. Tidak memberontak, saling terbuka, setia memegang komitmen untuk saling mengasihi sampai akhir bagaimanapun keadaannya. Saudara, belajarlah untuk orang setia dalam menanti janji Tuhan. Orang yang setia menanti janji Tuhan, ciri-cirinya adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang itu konsisten, saudara. Orang itu bukan hanya konsisten, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Orang yang setia adalah orang yang persisten, orang yang bertahan sampai akhir. Saudaraku, kesetiaan kita harus sempurna. Karena kesetiaan yang tidak sempurna berarti ketidaktaatan terhadap Tuhan. Dan hal itu akan mendatangkan kutuk atas kehidupan kita. Sedangkan kesetiaan yang sempurna akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Teladan yang sempurna di dalam kesetiaan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang setia melakukan kehendak Bapa demi kesempurnaan keselamatan kita. Nantikan janji Tuhan dengan kesetiaan. Yang ketiga, ketika murid-murid menanti janji Tuhan, mereka bukan hanya menanti dengan ketaatan, mereka bukan hanya menanti dengan kesetiaan, tetapi yang ketiga, kita baca ayat yang ke-14, ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan demikian, dari kitab Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka menantikan janji Tuhan? Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka menantikan di dalam kesatuan. Mereka bertekun sehati di dalam doa bersama-sama. Saudara,
Tuhan Yesus memerintahkan mereka bukan hanya menyuruh satu orang saja. 11 murid-murid tercatat di sana. Tuhan menginginkan murid-murid tetap memiliki kesatuan. Tuhan mau kesatuan itu tetap ada dalam kehidupan rumah tangga kita, gereja, dimanapun. Kesatuan adalah yang Tuhan inginkan. Karena dari situlah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas setiap saudara dan saya. Kesatuan itu besar artinya, Bapak Ibu Saudara. Mereka, murid-murid tetap bertekun sehati. Ada kesatuan yang luar biasa. Kekuatan kesatuan sangat besar. Kalau tidak ada kesatuan, iblis memporak-porandakan semuanya. Iblis punya maksud untuk menghancurkan keluarga, rumah tangga, pelayanan, dan persahabatan kita. Saudara masih ingat ada satu kisah ketika orang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang dengan memakai pengusung. 4 orang ini harus di dalam kesatuan. Mereka berjalan dalam kesatuan, mereka mengangkat orang lumpuh ini dalam kesatuan. Di dalam kesatuan ada berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, murid-murid menanti pencurahan Roh Kudus. Mereka menantikan dengan ketaatan. Apa implikasi dalam kehidupan kerohanian kita? Saat ini ketika engkau menantikan apapun dari Tuhan, mungkin doa-doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin sakitmu belum disembuhkan Tuhan. Mungkin ekonomimu belum dipulihkan Tuhan. Tetaplah menanti janji Tuhan digenapi dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Sama seperti murid-murid. Sekalipun secara jasmani, Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka tetap dalam ketaatan. Yang kedua, bagaimana menanti janji Tuhan? Menanti dalam kesetiaan. Kesetiaan itu penting, saudara. Orang baik banyak, orang setia, siapakah mendapatkan? Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat menyelesaikan sampai akhir. Orang yang berdedikasi. Jadilah pribadi yang satu, stay together. Tetap bersama-sama. Apapun yang terjadi, tetap memegang komitmen dalam keadaan apapun. Yang ketiga, murid-murid tetap menanti dengan kesatuan. Dalam rumah tangga saudara, selalu ada kesatuan. Dalam gereja, selalu ada kesatuan. Dan percayalah, ada berkat Tuhan. Kita belajar ketika murid-murid menanti dengan ketaatan. Murid-murid menanti dengan kesetiaan. Murid-murid menanti dengan kesatuan. 10 hari, Roh Kudus dicurahkan atas setiap mereka. Mari kita belajar, terus hidup dalam ketaatan, terus hidup dalam kesetiaan, terus hidup dalam kesatuan. Sampai janji Tuhan dicurahkan atas kehidupan setiap kita. Selamat menyambut Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.